Terus si masnya yang Gitu. kayak ngeliat itunya, terus ngeliat aku gitu yang kayak deg-degan gitu, terus kayak ya udah silakan masuk, tapi dia yang kayak deg-degan gitu. Aku yakin kalau sebenarnya aku bisa dan itu bukan salahku, terus ya udah nonton dong Kak, makanya. Nah, sekarang kita bakal tanya, enggak sih, kita bakal pilih pertanyaan dari netizen nih Kak. Pertanyaan yang sudah Oke, masuk oke. untuk Kak Aureli. Oke, pertama ada dari Nul Diva. Oke, apakah Story of Kale ada sequelnya? Silahkan Kak. Jujur nggak tahu, tapi mungkin. belum ada rencana sih, cuma sempat ada omongan sedikit, cuma aku nggak tahu itu wacana atau rencana. Doain aja. Doain aja. Oke. Doain aja. Berikutnya ada pertanyaan dari M. Ali. Hal aneh apa sih yang Kak Aureli alamin saat syuting? Hal aneh? Kan ini bukan horor ya Kak? Tapi Iya. mungkin Hal aneh, mungkin hal serem ada, tapi hal serem tapi bukan serem hantu ya. Ini seremnya gini Kak, jadi pas lagi syuting kan, kita syuting 7 hari berturut-turut gitu, dan lumayan capek karena nggak ada breaknya sama sekali kan. Udah gitu kan kita semua kan ini kayak baru kerja lagi kan, sebelumnya kan leha-leha di rumah kan gara-gara pandemi. Terus kayak mungkin badan kita belum siap untuk kerja, terus di hari ke-6 semuanya drop, maksudnya banyak banget banget yang drop gitu, kayak aku, Kale, Ardito maksudnya, sama Mas Angga tuh drop kayak flu gitu, akhirnya batuk-batuk gitu. Dan gimana sih pas lagi ya pandemi gitu paham. batuk-batuk kuring ya gitu kan, terus ya udah batuk-batuk sampai berdahak banget, tuh sempet panas juga, terus aku sempet yang kayak terus aku nanya ke Dito, Tok, ini flu kan ya, bukan apa-apa kan? Terus dia kira, lu tenang aja, ini flu kok. Terus ya udah, habis itu kan kita swab lagi kan sebelum pulang. Pas di swab tes ternyata semuanya negatif sih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi suhu badannya saat itu udah tinggi banget. Kamu sudah melebihi 37, Enggak. Jadi berapa? waktu itu kita syutingnya di Bandung, terus kan dites terus kan suhu badan sebelum masuk ke hotel. Terus pas dites aku 37,4, jadi nggak ngelewatin, Oke, kayak dikit lagi. Terus si masnya yang gitu. kayak ngeliat itunya, terus ngeliat aku gitu yang kayak deg-degan gitu, terus kayak ya udah silakan masuk, tapi dia yang kayak deg-degan gitu. Dia kayak ragu gitu mau suruh aku masuk. Mm-mm. Apalagi lagi pandemi gini tuh kayak flu sedikit pasti ya ini ya Kak. Maksudnya arahnya tuh ke COVID Bener, itu. bener. Nah, tapi aku jadi kepo. Pas kakak sakit berarti kakak dan Kale sakit saat itu berarti langsung berhenti syutingnya atau gimana? Oh enggak. Soalnya emang kebetulan tinggal sehari 2 hari lagi pas kita sakit. Dan bukan sakit yang kayak parah banget kayak geletak itu, enggak. Cuma kayak udah mulai batuk-batuk aja gitu. Di hari terakhir itu scene yang bikin lagu bareng gitu, nanti kamu nonton deh. Terus di situ tuh aku yang kayak, wah aku bisa nggak ya di scene terakhir aku mesti nyanyi lagi gitu kan, suara lagi kayak gitu, tapi ternyata aman sih. Aman. Syukurlah ya filmnya sekarang udah rilis, udah keren Yes, itu, udah banyak fansnya. betul. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari @jian Sang. Pengalaman paling berkesan apa sih yang Kak Aureli rasakan atau alami saat main film bareng Ardito? Pengalaman paling berkesan. Oh mungkin gini, aku emang suka banget sama lagu-lagu Ardito kan sebelum kenal dia juga. Jadi dan di sini kan ada satu adegan dimana kita bikin lagu bareng, dan akhirnya lagu itu beneran dirilis in real life. Dan aku seneng banget sih, itu kayak pengalaman yang aku ketutupan. Pengalaman yang berkesan banget gitu menurut aku, kayak wow, nggak cuma main film sama Ardito tapi akhirnya punya lagu berdua sama dia gitu, kayak seneng banget, dan lagunya bagus, aku suka banget. Itu, nah, itu tuh saat bikin lagu bareng sama Ardito, tuh Kak Aureli mempersiapkan apa aja sih sebenarnya? Nggak mempersiapkan apa-apa, cuma mempersiapkan suara aja. Soalnya lagunya kan emang dari Ditonya, terus liriknya juga udah siap gitu, jadi ya udah cuma dikasih lagunya, dikasih liriknya, terus kita latihan bareng, take, udah deh, jadi deh.
Jadi deh. Nah, Jadi, ini tadi ada pertanyaan dari Marcelia Williard. Nah, apa arti hampir menyerah menurut Kak Aureli? Terus pernah ngalamin nggak? Cara bangkitnya gimana? Hampir menyerah. hampir menyerah. Pernah nggak ya? Pernah sih, pernah di musik malah. Jadi gini, aku kan sempat agak bosen dengan syuting, sempat bosen syuting terus. Akhirnya aku mau fokus di musik, terus di panggung pertama ada masalah teknis yang luar biasa kacau. Bener-bener kayak kacau banget sampai aku malu banget, yang kayak pokoknya tau gak sih, kayak aku nyanyi itu acara gede banget tapi aku nggak dengar suara aku gitu, jadi kayak fals total parah gitu, kayak wah gila malu banget. Dan itu gig pertama yang sendiri, biasanya kan sama band-band besar gitu jadi kayak aman semua gitu krunya, ini aku sendiri terus wah kacau banget. Dan di situ aku hampir nyerah gitu, yang kayak wah kayaknya gue nggak mau jadi musisi, aku nggak mau, pokoknya kayak please itu semua sebuah acara panggung cancel aja, aku nggak mau nyanyi lagi. Terus untungnya banyak orang di sekitar aku yang kayak enggak kamu bisa nyanyi, jangan menyerah, gini masa gini doang nyerah, cemen banget sih lu gitu kan. Ya udah akhirnya aku yakin kalau sebenarnya aku bisa dan itu bukan salah aku, terus ya udah aku lanjut nyanyi. Tadi sempat ada yang drop di kolom komentar gitu sih Kak. Kak Aureli tuh jadi aktris atau jadi penyanyi atau keduanya tuh? Keduanya sih aku bingung, soalnya aku suka dua-duanya. Aku suka acting banget dan aku udah terbiasa acting dari ya cukup kecil, ya, dari aku ABG gitu. Kalau nyanyi emang kalau manggung gitu emang belum senyaman itu, tapi aku suka banget nyanyi gitu, apalagi kayak rekaman gitu aku emang nyaman banget. Jadi kayak dua-duanya deh, aku nggak bisa milih. Jadi dua-duanya ya, nggak bisa milih. Dua-duanya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari @bunga AHF. Sosok Dinda di mata Kak Aureli itu gimana sih? Sosok Dinda di mata Kak Aureli. Sosok Dinda di mata aku tuh kayak aku tapi beberapa tahun lalu aja sih sebenarnya. Dinda tuh aku banget, tapi aku waktu ya mungkin 7 tahun lalu lah gitu. Jadi ada mirip-miripnya tadi, sesuai kesamaan, tapi ada Kak Aureli, Dinda ini sosok Kak Aureli di 7 tahun lalu. Kenapa tuh Kak? Bener. Ya itu mungkin karena keadaannya mirip banget saat itu, terus ya semua yang dilakuin aku lakuin juga gitu, hampir lah ya, bukan nikah ke Jerman bukan, tapi maksudnya kayak sifat-sifat Dinda banyak yang mirip sifat-sifat aku yang dulu gitu sih. Takut spoiler. Spoilernya sih. Nah, terus pertanyaan berikutnya sekaligus pertanyaan terakhir nih dari Agura Bubble. Kak Aureli, gimana bisa ngidupin karakter Dinda? Apalagi pas scene berantem sama Kale sama Argo. Keren banget. Thank you. Ucap ada orang Bubble yang sudah nonton nih dia berarti, karena dia tahu scene-nya. Thank you. Aduh, caranya ya itu sih, karena aku pernah ngalamin itu, jadi kayak trauma atau kayak perasaan-perasaan aku yang dulu aku jadiin bekal untuk syuting Story of Kale gitu. Dan apa ya, emang pemain-pemainnya juga sangat-sangat membantu sih. Kayak Argo gitu pas marah-marah sama aku tuh bener-bener kayak dari hati banget gitu. Jadi kayak sebenarnya udah kayak bukan acting lagi akunya, emang kayak dimaki-maki kayak gitu gimana nggak nangis gitu. Jadi kayak udah natural aja gitu take-nya. Jadi ya emang dimaki-maki separah apa sih Kak? Sumpah aku jadi kayak pengen nonton banget deh. Nonton dong. Soalnya banyak juga kan yang kayak akhirnya bikin konten TikTok atau bikin konten di Twitter. Katanya banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan pas nonton Story of Kale. Jadi kan kepo ya kitanya nih sebenarnya gimana sih bercerita tentang apa sih gitu. Nonton dong Kak, makanya. Terus ini sebenarnya pertanyaan tambahan Kak dari Matt Gregory. Syuting di Bogornya itu di mana sih Kak?
Waduh, aku nggak tahu alamatnya lagi. Pokoknya si kosan itu di Bogor sih letaknya, cuma aku nggak inget alamatnya deh. Nggak inget alamatnya Kak, maaf. Jadi Kak Aureli nggak ingat alamatnya ya. Nah ini pertanyaan dari Dia Hutari. Sebenarnya yang toksik itu kali bukan sih? Ini jawab menurut Bunda boleh, jawab menurut Kak Aureli boleh. Iya sih, kalau menurut aku. Setuju ya, berarti yang Setuju. toksik itu sebenarnya kalinya. Setuju, tapi Dinda juga ada salahnya akhirnya. Maksudnya keputusan Dinda yang di ending tuh harusnya nggak gitu sih menurut aku. Jadi dua-duanya lah, dua-duanya salah. Gitu. Nanti kalau kamu udah nonton, kamu kasih tahu ya, kamu tim Dinda atau tim Kale. Oke, nanti cewek banget katanya bakal komen di Instagramnya Kak Aureli ya. Aku tim Dinda atau tim Kale. Oke.